Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas. Oke, baik. Saya lagi ada di hotel, lagi acara NSG untuk pria sejati. Nah, saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan lagi supaya kita dapat pengertian yang lebih dalam ya tentang ibadah di hari Tuhan. Nah, saudara, kita lihat berikutnya. Orang Kristen harus beribadah setiap hari, ya. Tetapi perlu memperingati hari Tuhan bersama di hari Minggu. Ya, jadi seperti tadi yang didoakan, tiap hari itu Paskah sebenarnya, saudara. Ya, tapi kita perlu set aside, ya. Kita perlu mengkhususkan hari Minggu itu untuk memperingati Paskah, memperingati, ya. Nah, penting sekali, saudara. Jadi, dua-duanya penting. Tiap hari kita memperingati Paskah, tapi khusus hari Minggu, kita perlu secara lebih khusus lagi, saudara, ya, memperingatinya. Karena itu hari Tuhan, ya, atau hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Jadi kalau itu hari Tuhan, kita perlu peringati secara khusus, ya, sama seperti hidup kita. Ya, kita perlu, saudara, secara khusus memperingati hari-hari tertentu, hari ulang tahun kita, ya, kita perlu peringati, saudara. Nah, demikian juga hari Tuhan. Nah, mari kita lihat sekarang apa tujuan dari ibadah di hari Tuhan. Tujuannya apa? Nah, kalau saudara baca ya di Kisah Rasul pasal 2, ini adalah hari lahirnya gereja dan itu hari lahirnya di hari Minggu, saudara. Ya, yaitu lahirnya gereja mula-mula. Nah, ibadah itu apa tujuannya, saudara? Kita bisa lihat di Kisah 2, ya, ayat 22 mulai, nanti kita lihat kalau dari 22 sampai ayat 41. Ya, tujuannya, saudara, adalah kita mengingat salib dan merayakan kebangkitan Kristus. Ya, kenapa? Sebab Yesus anak domba Paskah itu telah bangkit. Nah, kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 31 sampai 33. Ini sedikit aja kita lihat. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Petrus berkhotbah tentang apa, saudara? Intinya adalah tentang salib, ya, tentang kematian Mesias, tapi juga tentang kebangkitannya, saudara. Dan setelah itu Roh Kudus dicurahkan supaya kita bisa menjadi saksi bagi dia. Nah, saudara, itu diceritakan oleh Petrus di hari Tuhan. Jadi di hari Tuhan, saudara, kita harus punya tujuan mengingat salib dan merayakan kebangkitan Kristus. Berikutnya, saudara, kenapa? Karena ya Yesus sebagai anak domba Paskah telah bangkit, saudara. Nah, ini adalah, saudara, perintah yang pertama dalam 10 perintah Tuhan. Ya, kita tahu, saudaraku, Yesus itu adalah Tuhan Allah kita, ya, yang telah melepaskan kita dari Mesir rohani, perbudakan dosa. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, Yesus, ya, saudara, Yahweh, ya, itu
telah saudaraku membebaskan orang Israel dari Mesir negeri perbudakan. Ya, kalau dalam perjanjian baru Yahweh itu adalah Yesus sendiri. Yesus artinya Yahweh yang menyelamatkan, yang telah datang ya menjadi anak domba bagi kita, mencucurkan darahnya, saudara. Kemudian saudara, dia ya bukan hanya saudaraku mencucurkan darahnya menebus kita dari dosa, dikuburkan, tapi pada hari ketiga dia bangkit kembali, saudara. Dan kemudian dia, saudara, ya memberikan kepada kita hidup yang kekal itu. Puji Tuhan. Nah, ini yang kita harus, saudaraku, ingat, ya. Kita ingat salibnya, rayakan kebangkitannya. Itulah tujuannya, saudara. Kita ya beribadah di hari Tuhan atau hari Minggu. Nah, kenapa, saudara? Mari kita lihat lebih dalam. Ya, jadi saudara, kita mesti kita mesti belajar memperingati pengorbanan Kristus di hari Minggu itu, saudara. Pengorbanan Kristus. Ya, kita mesti peringati. Ya, seperti tadi saya katakan, saudara. Ya, kita boleh ingat, ya, saudara, hari ulang tahun kita. Ya, tapi ada hari tertentu kita memperingatinya, saudara. Ya, setahun sekali kita memperingati ya hari kelahiran kita, saudara. Kita memperingatinya. Ya, ada hari tertentu ya kita memperingati ya event-event tertentu. Ya, misalnya hari kemerdekaan. Ya, kita peringati pada tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena itu penting, saudara. Hari-hari penting kita perlu peringati. Ya, hari pahlawan. Ya, kita peringati, saudara. Ya, kenapa? Karena itu penting. Hari ya apa saja, saudara, yang penting kita peringati. Nah, apalagi, saudara, hari pengorbanan Kristus. Ya, kita pasti mau peringati, saudara. Ya, sebab ya message sentral, hal yang paling penting dalam kekristenan adalah ya pengorbanan Kristus dan kebangkitannya, saudara. Nah, itu yang kita mesti peringati terus. Ya, kalau kita peringati, saudara, apa akibatnya, saudara? Iman kita makin bertumbuh. Ya, karena iman datang dari berita firman. Injil, ya, Injil adalah berita. Ya, Injil adalah kabar. Ya, kabar baik tentang kematian Yesus, kabar baik tentang penguburan Yesus, kabar baik tentang kebangkitannya Yesus dari kematian, ya, untuk memberikan kita hidup kekal. Kalau itu kita dengar terus, saudara, maka kita imannya diteguhkan sehingga, saudara, kita bisa hidup karena iman. Ya, nah makanya perlu terus mengingat akan pengorbanannya Yesus, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara, di hari Minggu itu apa yang kita ingat? Kita memperingati penciptaan yang baru. Ya, karena hari pertama sebuah minggu, saudara, seperti waktu Tuhan ciptakan dunia ini, ya, dia, saudaraku, memulai sebuah permulaan yang baru. Nah, saudara, dulu ketika dia ciptakan dunia ini, ya, tapi ciptaannya Tuhan sudah jatuh ke dalam dosa, khususnya manusia. Ya, nah karena itu, saudara, Tuhan mengirim Yesus Kristus mati di kayu salib, berkorban bagi kita, namun dia bangkit kembali, saudara, dan dia memberikan kita, saudaraku, ya, hidup yang kekal, hidup yang baru, karena kita menerima kelahiran baru, saudara. Jadi, saudara, hari Minggu itu kita memperingati ya kelahiran baru kita. Kita memperingati ciptaan yang baru. Kita sebagai ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Jadi, saudaraku, hari Minggu itu
ya adalah hari sukacita karena kita memperingati kelahiran kita. Sama kayak saudara ulang tahun, saudara sukacita kan? Nggak ada orang ulang tahun saudara sedih mukanya, ya. Kenapa sukacita? Nyanyinya aja tepuk tangan saudara, ya. Kenapa? Karena saudara kita sukacita mengingat betapa luar biasanya saudara, ya, kelahiran kita. Nah, apalagi ini kelahiran baru kita, ya. Mari kita peringati saudara, ya. Nah, itu dia tujuannya saudara hari Minggu, ya. Kemudian kita memperingati juga, ya, pemisahan antara terang dan gelap. Karena hari pertama sebuah minggu saudara, waktu Tuhan ciptakan dunia, ya, Tuhan memisahkan apa saudaraku, gelap dari terang, ya. Nah, saudara, hari Minggu itu kita mengingat datangnya kerajaan Allah, kerajaan terang, ya, membawa kita masuk ke dalam kerajaan terang dari kerajaan kegelapan. Jadi saudara, ya, itu adalah saudara hari sukacita buat kita. Terus apa? Memperingati selesainya pekerjaan Kristus. Ya, Yesus bilang, "It is finished." Waktu dia saudaraku mati di kayu salib, udah selesai. It is finished. Ya, selesai, komplit. Ya, karya apa saudara, penebusannya Kristus selesai, komplit. Ya. Nah, kalau kita rayakan ini saudara, ya, kita akan saudara, ya, mengalami, ya, pekerjaan-pekerjaan Kristus yang dia sudah selesaikan itu terjadi dalam hidup kita. Karena kita rayakan selesainya pekerjaan Kristus. Kita berhenti dengan usaha manusia. Kita berhenti pakai kekuatan kita. Kita, saudaraku, mengandalkan the finished work of Christ. Ya, selesainya pekerjaan Kristus. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi mari, saudara, kita hari Minggu secara khusus kita mau memperingati, ya, memperingati kematian Yesus dan apa saudara, merayakan kebangkitannya. Ya, makanya saudara, hari Minggu, ya, diadakan perjamuan kudus. Kenapa saudara? Karena itu mengingat akan salib dan merayakan akan kebangkitannya. Nah, setelah Yesus bangkit, saudara, Roh Kudus dicurahkan. Nah, Roh Kudus dicurahkan buat apa, saudara? Supaya ada penuaian besar. Itu yang terjadi di hari Pentakosta. Next, kita lihat. Jadi di hari Pentakosta, saudara, ya, itu hari penuaian. The first day of wheat harvest. Ya, jadi kalau di Perjanjian Lama, hari pertama, ya, dari apa saudara, hari penuaian, ya, penuaian yang terjadi saudara, penuaian gandum. Ini menggambarkan saudara, ada penuaian besar di hari Pentakosta saudara, ya. Jadi hari Minggu itu saudara, makanya kita, ya saudara, siap untuk menuai jiwa-jiwa, ya, karena ada penuaian di dalam saudaraku Tuhan, ya. Kita mau rayakan di mana saudara, ya, kita boleh menuai jiwa-jiwa pada hari Pentakosta. Makanya waktu itu saudara, di Kisah 2 ayat 36, habis Petrus khotbah tentang, ya, kematian Mesias dan kebangkitan Mesias, dia bilang begini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Ternyata Yesus yang disalibkan itu, dia bangkit karena dia adalah Tuhan dan Kristus. Dia penguasa tunggal hidupmu. Dia adalah Kristus. Dia adalah, ya, juru selamatmu. Waktu berita ini diberitakan, saudara, inilah Injil Kerajaan. Waktu diberitakan, saudaraku, dikatakan dalam ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow.
waktu jemaat kumpul, saudara, merayakan hari Minggu, hari Pentakosta, saudara, Roh Kudus dicurahkan. Terjadilah penuaian terbesar yang pernah terjadi di zaman itu, saudara. Ya, penuaian terbesar sekaligus. Ya, 3.000 orang, saudaraku, diselamatkan hari itu. 3.000 orang, saudaraku, langsung percaya Tuhan. Nah, karena itu, saudara, jiwa yang baru bertobat ini harus diurus. Ya, maka saudara, ya, mereka sibuk mengurus, ya, 3.000 jiwa ini. Siapa? 500 jemaat itu, saudara. Ya, itu mengurusi jiwa-jiwa yang baru mereka dapat, saudara. Mereka sibuk ajak ke kompak-kompak. Mereka sibuk ajak saudara ikut gereja yang di rumah-rumah. Sibuk ajak mereka, saudaraku, mendengar pengajaran rasul-rasul. Ya, saudara. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Kalau zaman sekarang namanya SPK. Ya, jadi mereka sibuk, saudaraku, mengurusi itu. Ya, jadi hari Minggu, saudara, ini pola buat kita. Ya, jadi jangan cuma memperingati kematian Yesus, merayakan kebangkitannya, tapi ya di ibadah kita di hari Tuhan kita mesti fokus untuk memberitakan Injil Kerajaan dan terjadi penuaian jiwa-jiwa, saudara. Ya, jadi itu fokus. Ya, kita, saudaraku, lakukan itu dalam hidup kita. Nah, itulah hari Minggu yang kita mesti fokus. Nah, saudara, sekarang saya mau tambahin supaya kita jelas. Ya, pertanyaannya, kalau kita merayakan hari Minggu, saudara, ya, apakah kita harus ya ribuan orang, ratusan orang baru boleh merayakan hari Tuhan? Ya, saudara, nggak harus ratusan, nggak harus ribuan. Nah, kalau kita lihat, saudara, yang tercatat di dalam Injil, ya, ternyata merayakan hari Tuhan itu bisa dimulai dari 2 orang. Masih ingat 2 orang yang pergi ke Emmaus? Ya, mereka itu 2 orang. Itu kompak mereka, saudara. Ketemu dengan Tuhan Yesus, Yesus menerangkan seluruh Alkitab, ya, seluruh kitab suci, sehingga mata mereka terbuka. Karena Yesus juga makan roti, memecah roti bersama mereka. Dan akhirnya mata mereka terbuka. Jadi berdua juga boleh, saudara, merayakan ya hari Tuhan. Nah, lalu kita lihat juga 11 murid. Mereka juga merayakan hari Tuhan. Ya, ketika mereka, saudaraku, kumpul, Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Ya. Nah, juga, saudaraku, jadi 2 orang boleh, ya, belasan orang boleh, ratusan juga boleh. Di hari Pentakosta ada kira-kira 500 orang, saudara, yang kumpul, termasuk yang 120 yang berdoa. Ya, itu 500 kira-kira, saudara, yang hadir. Itu disaksikan oleh ya saudara 1 Korintus pasal 15. Ya, diceritakan oleh Paulus. Ada 500 lebih ya saudara-saudara. Ya, berarti ini adalah orang Kristen, orang percaya. Ya, di Pentakosta, hari Pentakosta dikatakan semua orang percaya kumpul di hari Pentakosta, saudara. Ya, karena mereka orang Yahudi, ingat. Ya, orang Yahudi harus merayakan hari Pentakosta di Bait Allah. Maka mereka kumpul 500 orang itu, saudara. Ya, dan itu terjadinya hari Minggu. Ya, nah demikian juga kita, saudara, ya. Kita kumpul hari Minggu per korwil. Nah, itu kira-kira 300 sampai 500 orang, saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi boleh merayakan apa? Hari Tuhan itu 2 orang, boleh, ya. Kemudian apa, saudara? Belasan orang, boleh. Ratusan orang, boleh. Tapi kemudian ditambahkan lagi 3.000 orang. Jadi ribuan juga boleh, saudara. Nah, jadi, saudara, tidak kaku. Ya, kalau enggak ratusan orang atau ribuan orang, wah, itu bukan merayakan hari Tuhan. Ya, belum tentu, saudara. Ada gereja namanya gereja rumah. Mereka nggak punya gedung.
Apa mereka nggak boleh merayakan hari Tuhan? Boleh, saudara. Di mana mereka merayakan hari Tuhan? Ya di komsel-komsel aja. Ya di kompak juga boleh, saudara. Ya, tapi dalam konteks kita ya adalah satu tubuh dengan ya gereja yang ada di kotanya. Ya, kita satu tubuh, saudara. Tapi merayakannya bisa aja satu kompak, satu komsel, satu area, atau satu ya apa saudara area yang lebih besar, ribuan orang, boleh ya. Nah itu yang saudara perlu ketahui. Nah karena kita adalah gereja yang areanya cukup besar, 300 sampai 500, ya hari Minggu kita kumpul baik lewat Zoom maupun saudaraku lewat onsite. Nah apa yang kita lakukan saudara di hari Tuhan? Nah sebelum kita lanjutkan ini, saya juga mau sampaikan ya bagaimana dengan orang yang harus bekerja hari Minggu. Oke, saudara, misalnya ada tugas-tugas tertentu yang kadang-kadang harus Minggu kita masuk kerja. Ya, misalnya saudara, orang yang kerja di UGD, dia dapat giliran Sabtu Minggu. Ya, saudara, hari Minggu dia mesti jaga di UGD. Ya, nah, ini nggak bisa dihindari pekerjaan-pekerjaan yang demikian. Ya, apakah dia boleh saudara bekerja hari Minggu? Ingat, bekerja pun adalah ibadah, kan? Jadi saudara, ya nggak apa-apa kalau dia harus bekerja hari Minggu, ya. Nah, tapi kalau kita bisa atur, saudara, bukan hari Minggu itu yang terbaik, karena kita punya keleluasaan lebih untuk apa, saudara? Ya, merenungkan salib Kristus dan merayakan kebangkitannya. Tapi kalau kita harus bekerja, ya itu pekerjaan halal kok, saudara. Itu pekerjaan juga adalah pekerjaan buat Tuhan. Ya, nah lakukanlah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, yang nggak boleh adalah begini, saudara. Kalau kita mengkhususkan diri, wah saya mau cari untung sebesar-besarnya hari Minggu. Ya, memang motifnya itu. Ya, kalau nggak hari Minggu nanti saya nggak untung. Saya mau cari untung. Nah, itu motifnya salah. Ya, saudara. Kalau yang begitu, ya kita mesti rubah. Nggak boleh itu, saudara. Itu motifnya salah. Ya, tapi kalau ada pekerjaan yang memang nggak bisa dihindari, ya, dan itu pekerjaan saudaraku untuk Tuhan, ya, karena motifnya benar, yang nggak apa-apa. Nah, misalnya, ya seorang yang mesti kerja, saudaraku, dia kerjaannya memang harus hari Minggu, ya nggak apa-apa, saudara, lakukan sungguh-sungguh. Tapi kan hari Minggu itu kita nggak 24 jam kerjanya, saudara, dan nggak banting-bantingan cari duit, ya saudara. Nah, ada waktu kan, paling kita saudara beberapa jam sibuknya, peak hour-nya. Nah, jadi kita ambil jam yang tidak sibuk hari Minggu, kita tetap bisa memperingati hari Tuhan. Nah, lakukan begini saudara, kita ambil jam-jam tertentu yang tidak sibuk, ya. Kita lakukan apa saudara? Kita tetap memperingati ya hari Tuhan ya dengan kompak kita. Nah, kita nggak bisa lakukan sendiri kan, minimal kan kompak. Nah, makanya kalau saudara ada saudara kita yang memang saudara nggak bisa dihindari, dia harus bekerja hari Minggu, ya kita temenin, kompaknya temenin dia, ya. Tapi tetap dia mesti memperingati hari Tuhan, ya. Nah, lakukanlah apa, saudara? Ya, lakukanlah kompak bersama dengan dia. Ikut Zoom-nya, walaupun Zoom-nya udah lewat, misalnya, saudara. Ya, dia punya waktu jam 5 ke atas, udah selesai pekerjaan. Ya, nggak apa-apa, saudara. Ya, kita lakukan kompak bersama dia. Kita tetap bisa memperingati hari Tuhan bersama dia. Kita tetap bisa bersaksi, ya. Kita tetap bisa, saudara, ya membawa jiwa, ya sambil dia bekerja. Itu juga ladang dia, saudara, ladang misinya. Ya, jadi saudara, ya tidak ada masalah kalaupun kita bekerja hari Minggu.
Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara, apa agenda ibadah di hari Tuhan. Nah, kita udah bahas ini hari Minggu yang lalu. Kita mau ulangi lagi, saudara. Next. Nah, jadi intinya, saudara, ya, agenda ibadah di hari Tuhan itu adalah Kisah 2, 42 sampai 47. Inilah pola gereja mula-mula. Kalau mereka ketemu hari Minggu ngapain aja? Pak, ini merayakan ya hari Tuhan itu, ibadah hari Tuhan itu ngapain aja? Yang pertama, mereka mendengar pengajaran rasul-rasul, saudara. Nah, ini unsur apostolik. Kita harus dengar pengajaran rasul-rasul, yaitu pengajaran Yesus. Ini fondasinya hidup kita. Jadi kita dibangun fondasinya, saudara. Ya, inilah saudaraku yang disebut orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Yesus bilang, kalau kamu mendengar perkataan-perkataanku ini, jamaknya berarti ya pengajaran di bukit, ya khotbah di bukit itu dasar pengajarannya Yesus. Kalau kamu dengar ini dan melakukannya, kamu seperti orang bijak yang membangun ya rumah di atas batu karang. Makanya saudara, kalau orang dengar pengajaran hari Minggu, pengajaran rasul-rasul, mereka akan dapat kekuatan, fondasinya dibangun, maka hidupnya akan menjadi kuat, tidak tergoncangkan, saudara. Ya, nah hari-hari ini hati-hati, saudara. Ada banyak sekali ajaran sesat, ada banyak sekali ajaran yang menyimpang, ada banyak sekali ajaran-ajaran yang saudara salah tafsir, tapi kita percayai. Nah, maka kita mesti mendengar pengajaran rasul-rasul supaya saudaraku kita diluruskan pengajarannya, ya supaya kita nggak sesat, saudara. Nah, juga pengajaran rasul-rasul, saudaraku, ya memberi kita visi dan misi kerasulan. Ya, ini penting. Kita mau kemana sebagai gereja? Itu visi kerasulan. Ya, nah puji Tuhan kita punya visi gereja kita. Ya, Yesaya 2 itu. Yaitu saudara kita mau menjadi rumah Tuhan, pusat solusi bagi segala bangsa. Itu visi kita, saudara. Kita mesti dengar visi apostolik ini, saudara. Ya, nah itu hari Minggu kita dengerin. Ya, kita mesti dengar visi kita ulang-ulang, saudara. Ya, nah kalau kita nggak punya visi, kita nggak tahu mau kemana. Ya, karena tidak mempunyai visi, liarlah rakyat. Ya, nggak tahu kemana-mana, liar dia. Ya, nah yang kedua, saudara, kita mau berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ini unsur profetik, saudara. Ya, jadi penyembahan dan doanya gereja mula-mula itu bersifat profetik, ya. Jadi bukan sekedar agamawi. Ya, kita memuji, menyembah Tuhan dan berdoa, ya, karena kita adalah rumah doa bagi segala bangsa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, ya. Jadi saudara, kita rumah doa bagi segala bangsa. Maka kalau hari Minggu, saudara, ya kita bersyafaat buat suku-suku bangsa, ya. Kita bersyafaat, saudara, ya supaya suku-suku bangsa datang kepada Tuhan, ya. Nah, gimana mereka bisa datang kepada Tuhan? Kalau kita doain penuai-penuainya, pekerja-pekerjanya. Karena tuayan nggak bisa dituai tanpa pekerjanya pergi. Yesus bilang, saudara, tuayan sudah banyak dan siap dituai. Ya, sekali lagi, tuayan sudah banyak dan siap dituai. Ya, tapi apa? Rupiah kurang. Amin. Yang amin tidur kali, saudara. Ya, yang amin nggak nangkep. Ya, tuayan banyak tapi ruang ibadah kita kursinya kurang. Amin. Wah, amin lagi. Ini ngantuk ya, saudara. Ya, saudara.
bangku tempat ibadah nggak pernah jadi masalah, uang nggak pernah jadi masalah. Ya, masalah untuk menuai apa saudara? Pekerjanya sedikit. Oke, itu problemnya dari zaman Tuhan Yesus sudah sedikit. Ya, zaman sekarang kita masih sedikit. Ya, zaman Tuhan Yesus waktu dia ngomong ini cuma satu penuainya. Siapa? Dirinya sendiri. Baru dia satu, penuainya cuma satu. Ya, yang lain bukan penuai, bukan pekerja. Ya. Nah, saudara, sama sekarang kejadiannya, ya, sedikit sekali pekerja yang mau menuai. Nah, karena itu saudara, apa solusinya? Berdoa. Nah, ini dia. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu. Ya, kita doa. Ya, supaya ketika kita berdoa, Tuhan mengutus utusan-utusannya. Tuhan mengutus penuai-penuainya. Nah, kalau kita nggak berdoa, tidak ada pengutusan. Nah, makanya gereja yang nggak pernah berdoa supaya Tuhan mengutus pekerja-pekerja, nggak ada tuaian. Ya, pasti nggak ada. Tapi tuaian siap nggak dituai? Siap. Ya, udah siap, di mana-mana sudah siap. Jangan pernah doain tuaian lagi, saudara. Tuhan, supaya tuaian di Indonesia masak, siap dituai. Malaikat bilang, udah busuk sayang. Ya, kamu masih doanya kayak begitu. Problemnya tidak pada tuaian. Problemnya pada penuainya, saudara. Kenapa? Penuainya nggak mau pergi. Kenapa? Comfort zone. Itu dia. Problemnya comfort zone. Sampai saudara waktu zamannya Tuhan Yesus sudah sama. Ya, di mana kita punya zona nyaman. Nah, ini kita semua punya zona nyaman, saudara. Termasuk saya. Nah, caranya kita mesti doain supaya Tuhan tendang mereka keluar. Ya, desak mereka keluar, usir mereka keluar. Ikbalu. Ya, ikbalu artinya ditekan, ditendang, diusir keluar. Karena kata ikbalu sama dengan kata mengusir setan. Ya. Nah, jadi saudara, kalau kita doa nanti Tuhan tekan. Tuhan apa tanda kutip ya, saudara, Tuhan desak pekerja-pekerjanya keluar. Ya. Sehingga kita keluar dari comfort zone kita. Baru terjadi penuaian. Ya, nah itu hari Minggu ya kita lakukan. Makanya ibadah jangan cuma nyanyi-nyanyi, puji Tuhan saya diberkati loh Pak Edi. Apalagi lagunya, aku mau tetap di sini menikmati bait-Mu. More, I want more, ya. Itu dia saudara. Fokusnya ke kita sendiri ibadah itu. Nah, ibadah yang benar fokusnya bukan untuk kita diuntungkan. Fokusnya adalah supaya bangsa-bangsa datang mencari Tuhan. Berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Nah itu saudara. Ya, jadi beda ya, konsep ibadah kita yang baru. Ya. Nah kemudian apalagi saudaraku. Ya, mereka bukan cuma berdoa, memuji, menyembah, tapi mereka bersekutu dan melakukan perjamuan. Ya, ada dua macam perjamuan di sini. Perjamuan kasih, makan-makan, ya, mereka bawa makanan. Kemudian saudara, perjamuan kudus diakhiri dengan perjamuan kudus. Ya. Nah, ini bersekutu dan melakukan perjamuan. Ini unsur pastoral, saudara. Ya, jadi kalau kita hari Minggu ya saudara mesti praktek juga ya bersekutu. Nah kalau 500 orang bisa nggak kita bersekutu? Bisa, tapi bersekutu dalam roh ya karena besar ya. Tapi kita lanjutkan saudara persekutuannya kemana ya, misalnya hari Minggu saudara ya kita ajak komunitas keluarga kita dan komunitas keluarga rohani kita kompak ya, kita pergi ngapain saudara? Ya, kita melakukan perjamuan. Ya, kita kumpul saudara.
perjamuan ya, perjamuan kasih ya. Nah, juga bisa apa Saudara? Kita melakukan perjamuan untuk jangkau jiwa. Ya, untuk kita apa Saudara? Nah, ini yang keempat, memenangkan jiwa ya dan melakukan pemuritan. Ya, ini unsur penginjilan Saudara. Ya, jadi kita ya Saudara hari Minggu, gunakan waktu hari Minggu ya kita memenangkan jiwa. Ya. Gimana caranya Saudara memenangkan jiwa? Sebenarnya simpel Saudara. Ya, ajak makan aja. Nah, ini dia. Ya, pakai teknik ajak makan. Yesus makan dengan orang berdosa, Saudara. Begitu banyak orang berdosa yang akhirnya percaya dia karena dia ajak makan. Makanya dia terkenal Yesus makan dengan orang berdosa. Ya, nah hari Minggu mari kita Saudaraku gunakan event itu ya kita ajak makan ya. Nah, saya banyak sekali menangkan jiwa Saudara. Lewat apa Saudara? Kita ajak makan ya. Nah, orang-orang Saudaraku kalau dia udah mulai percaya Tuhan, kita follow up. Nah, minggu depannya kita ajak Saudara pemuritan. Ya, ikut apa Saudaraku? Ikut SPK. Ya, nah siapa yang temenin? Kompaknya. Ya, sibuk Saudaraku hari Minggu itu kita muridin jiwa. Menangkan jiwa dan muridin jiwa. Jangan hari Minggu ya Saudara ngapain? Saudara lakukan hobi Saudara. Bukan yang nggak boleh. Ya, tapi fokus kita harus kita ngurusin jiwa Saudara. Bekerja buat pekerjaan Tuhan. Ya, hari Minggu itu adalah nggak kayak Sabat orang Yahudi, diam nggak ngapa-ngapain. Enggak. Waktu menerangkan Sabat, Saudara Yesus bilang, ya, aku bekerja, Bapakku bekerja sampai hari ini, dan aku pun bekerja. Nah, kira-kira pekerjaan apa yang Yesus lakukan di hari Sabat, Saudara? Ya, nah, Saudara, dia apa, Saudara? Dia sembuhin orang. Nah, jadi kita, Saudara, hari Sabat juga, ya, bukan hari Sabat, hari Minggu, ya, kita gunakan untuk bekerja. Jangan hari Minggu ngapain dia mancing, ya. Sekali lagi, bukannya nggak boleh, Saudara. Fokus kita harus jelas hari Minggu, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan penuaian, ya, muridin langsung jiwa itu supaya jangan hilang. Jadi kita jangan cuma ibadah. Pulang ibadah, Saudara, ya, kalau kita nggak ada waktu lain, kita muridin jiwa, Saudara, hari Minggu aja. Temenin dia sejam lagi di kompaknya, temenin 1 jam, ya, kita muridkan. Ya, nanti ada kelas-kelas pemuritan, ya, SPK-nya itu hari Minggu. Ya, kita layani, kita doain dia, ya, kita sampai dia dibaptis, Saudara. Dan muridkan lagi, lanjut lagi sampai dia Saudaraku dibangun dasar-dasar kekristenannya dan sampai muncul kompak-kompak yang baru. Nah, nanti Saudara, ya, komunitas kerajaan itu lahirnya di sini. Ya. Jadi nanti hari Minggu Saudara, ya, itu kita Saudaraku ya kumpulin jiwa di lumbung-lumbungnya. Nah, lumbungnya itu komunitas kerajaan. Ya, yang ada di area kita, jiwa-jiwa itu kita muridkan, ya. Nah, kemudian Minggu juga Saudara seharusnya jadi apa, Saudara? Jadi fokus equipping. Nah, ada pengajaran-pengajaran yang kita mesti terima, Saudara. Ya, hari Minggu gunakan, ya, supaya kita, Saudara, Minggu itu kita melakukan pekerjaan apa, Saudara? Pembangunan rumah Tuhan. Lihat, 5 pelayanan ini, Saudara, dilakukan oleh gereja mula-mula. Ya, 5 pelayanan ini, Saudara. Apostolik, profetik, pastoral, penginjilan, dan pengajaran. Ya, ini fivefold ministry. Tiap orang percaya lakukan ini, Saudara. Ya, mereka tiap orang percaya mendengar pengajaran Rasul. Tiap orang percaya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tiap orang percaya, Saudara, bersekutu, ya, dan ikut perjamuan kudus. Tiap orang percaya memenangkan jiwa dan pemuritan, Saudara. Tiap orang percaya di-equip dan juga ada yang mengequip orang lain. Nah, ini Saudaraku sibuk kita lakukan di hari Minggu.
Tapi orang Kristen sekarang nggak kayak gini kan, saudara? Enggak. Ngapain di hari Minggu? Mending dia ngerti memperingati hari Tuhan. Ya, di hari Minggu ngapain, saudara? Cuman datang untuk memenuhi kewajiban agamawinya. Ya, aku udah ibadah, tenang. Ya, tenang deh kalau udah ibadah. Lalu ngapain? Ya, ini waktunya kita mancing, Pak Edi. Ya, hari Minggu mancing, saudara. Ya, ngapain hari Minggu? Ya, jalan-jalan. Bukannya nggak boleh, saudara. Tapi fokus kita bukan itu. Ya, fokus kita, saudaraku, adalah kita mau, saudara, ya, membangun rumah Tuhan, tubuh Kristus. Ya, jadi saudara, mari kita praktekkan ini. Nah, yang terakhir, saudara, kalau kita praktek ini, apa pengaruh ibadah di hari Tuhan bagi kita? Ya, pertama, kita pasti akan bertumbuh dalam iman. Ya, karena kita renungin salib terus. Ya, kita terus renungin, ya, apa? Injil kan? Intinya Injil kan, itu berita tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Makanya iman kita bertumbuh. Iman kita iman sejati. Sehingga kita bisa seperti yang dikatakan oleh Roma. Orang benar hidup oleh iman. Ya, ingat saudara, kekristenan tidak bisa dipraktekkan tanpa iman. Nah, kalau saudara nggak merenungkan Injil, ya, tiap hari, dan juga saudaraku merenungkannya hari Minggu, kita nggak bisa tumbuh dalam iman. Kedua, kita bertumbuh dalam kasih agape. Saudara. Karena kalau kita renungkan salib, kita renungkan kasih Tuhan, saudara. Ya, kita menerima kasih agape itu, baru kita bisa memberi kasih agape. Ya, menerima, memberi. Ya, kalau enggak, kita nggak bisa bertumbuh dalam kasih. Ya, paling-paling yang kita saudara, menggunakan kasih manusiawi. Nah, makanya orang Kristen banyak kita lihat nggak ada kasih kan hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak pernah praktek ibadah, ya, merayakan hari Tuhan. Ya, karena ini penting, saudara. Nah, yang terakhir, kalau saudara praktekkan ini, ibadah di hari Tuhan, saudara merayakan kebangkitannya, saudara akan mengalami kuasa kebangkitannya. Ini yang Paulus rindukan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Efesus 2 bilang, dia Paulus berdoa makanya buat orang-orang Efesus supaya dia tahu betapa dahsyatnya kuasa yang membangkitkan Kristus dari orang mati. Ya, ini kuasa yang sangat dahsyat, saudara. Bahkan ya lebih dahsyat dalam konteks tertentu, lebih dahsyat dari penciptaan. Ya, waktu dia menciptakan manusia, menciptakan alam ini, saudara, tidak ada oposisi, tidak ada. Ya, coba waktu dia, ya saudara, menciptakan manusia, saudara, ya belum ada setan, belum ada kuasa kegelapan melawan dia, saudara, belum ada kuasa ya dari kematian, ya. Tapi waktu Yesus, saudaraku, memikul dosa kita, ya, dia kemudian, saudaraku, bangkit dari kematian. Tahukah saudara, seluruh neraka, ya, bangkit melawan dia, saudara. Semua kuasa kegelapan melawan dia, saudara. Ya, kuasa maut menekan dia supaya tetap dia ada di dalam kubur itu. Ya, kuasa penyakit, ya saudara, menekan dia, menahan dia. Ya, semua hal, saudaraku, ya, dosa-dosa kita menekan dia supaya dia tetap ada dalam kubur itu, saudara, dalam kematian. Tapi Yesus, kuasa kebangkitannya, ya, dari Roh Kudus, saudara, membangkitkan dia. Makanya ini dahsyat, kuasa yang paling dahsyat, saudara. Ya, kalau kita mengerti. Nah, saudara mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, ya kalau mau rayakan kebangkitannya di hari Tuhan. Nah, inilah, saudaraku, pentingnya
kita beribadah di hari Tuhan. Biarlah saudara kita udah nangkep ini. Nah, kita mulai praktekkan tiap hari dan khususnya nanti hari Minggu, saudara. Kita praktekkan sepenuhnya ya. Mulai lakukan ini, saudara. Dan saudara lihat hidup saudara berubah. Ya, dulu kita seperti ini, saudara. Tiap hari Minggu kalau saudara tanya ya, kita Abalef dimulai dari rumahnya Kak Sofyan, namanya Gang Anjing. Ya, kita praktek seperti ini, saudara. Ya, kita seharian ibadah, saudara. Ya, seharian itu, saudara, nggak pulang. Ya, habis ibadah kita ngurusin jiwa, muridin jiwa, ajak orang makan-makan, saudara. Ya, kemudian dia diinjili, menangkan dia. Ya, itu di mana-mana, saudara. Ya, ada yang di lorong-lorong, ya, ada yang saudara ke restoran, ada yang bawa dia ke rumahnya, saudara. Ya, kemudian saudara kita lakukan itu hari Minggu. Hari Minggu kita sibuk melakukan pekerjaan Bapak. Ya, Bapakku masih bekerja hari ini. Demikianlah aku juga bekerja, kata Yesus. Seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Ya, terimalah Roh Kudus, dihembuskannya Roh Kudus kepada kita supaya kita mampu melakukan ya pekerjaan ini, saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Nah, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Kalau ada saudara yang mau meneguhkan dapat berkat apa ya, atau ada yang mau tanya, silakan. Saya kembalikan. Ya, thank you Kak Edi buat pengajarannya pagi hari ini ya. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya, meneguhkan? Mungkin kalau dari saya ya kayak dia, saya bersyukur sih dapat pengajaran ini dari hari Minggu kemarin ya. Maksudnya jadi kayak merenungkan aja. Kadang mungkin hari Minggu, mungkin kita ibadah gitu ya. Kita datang ibadah, tapi terkadang kita mikirnya, wah habis ini mau makan apa? Mau ngumpul di mana? Mau di gereja, kayaknya maunya mendengarkan apa yang baik-baik gitu ya. Kayaknya mencari apa ya, sesuatu hal yang menyenangkan kita gitu ya, tapi rupanya tuh ya agenda itu yang ketika kayak dijabarkan tuh itu berbeda. Jadi fokusnya kita sih yang terpenting ya. Mungkin kita datang beribadah hari Minggu ke rumah Tuhan, tapi fokusnya itu atau tujuannya itu terkadang melenceng gitu ya. Jadi salah aja sih. Tapi saya bersyukur sih dari pengajaran yang dari hari Minggu sampai hari tadi juga ya, kayak diingatin sih supaya hari Minggu bukan fisik aja yang kita datang ke gereja, tapi kita punya hati, kita punya tujuan tuh benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita bersekutu, kita memuji Tuhan, kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan juga di hari Minggu sih. Thank you Kak Edi, sangat menguatkan sih. Itu yang saya dapat ya. Mungkin teman-teman silakan ada yang dapatin sesuatu, mau membagikan. Iya, terima kasih Kak Edi. Pagi ini kembali di refresh lagi dan diingatkan lagi ya. Setelah benar sih kata Willy, kadang kita hari Minggu cuma sekedar ibadah 1,5 jam, 2 jam, habis itu mikirnya mau kemana habis ini, mau makan apa gitu ya. Nah harus bertobat nih. Ternyata hari ini ya diingetin banyak hal sih, terutama ya bahwa yang pertama tadi di awal dikatakan orang Kristen beribadah setiap hari ya, tetapi kita perlu memperingati hari Tuhan bersama di hari Minggu. Nah, hari Tuhan apa? Nah, hari ini dijelasin panjang lebar lagi tadi ya, tujuannya apa, agendanya apa. Lalu yang terpenting setelah kita mengerti pasti ada dampaknya ya Kak. Ada perubahannya, ada pertumbuhannya dalam iman, dalam kasih agape, dan yang terpenting kita ngalami kuasa kebangkitan itu karena tujuannya kan kita mengingat salib dan merayakan kebangkitan Kristus. Nah itu yang kadang saya nggak ngerti gitu mungkin sebelumnya ya. Oh hari Minggu ya udah ibadah raya, oh celebration gitu. Atau ternyata, nonton konser. Nah itu lebih bahaya lagi ya, menikmati ya Kak ya. Jadi kayak
Nonton, ya. nonton. Iya, kayak perumpamaan yang kayak diajarin tentang kapal pesiar ya, bukan kapal penyelamat gitu. Tapi memang ya ini setiap kita harus bertobat setelah kita mengerti ya. Jadi jangan lagi kita cari kenyamanan tentunya. Nah, quote yang terakhir tadi kayak disampaikan bahwa hari Minggu adalah waktu untuk kita kumpulin tuayan di lumbung-lumbung. Wah, itu penting banget. Artinya saya ya dengan kompak atau dengan komunitas harus siap gitu. Kan kuncinya di pekerjanya ya Kak ya. Tuayan pasti selalu siap, udah busuk malah ya, hampir busuk gitu. Jadi kita sebagai pekerja sih harus siap untuk mengumpulkan tuayan-tuayan itu di lumbung gitu. Nanti mungkin setelah bulan Mei ya Kak, ketika dibuka untuk umum baru kita bisa banyak jiwa-jiwa yang baru yang berdatangan. Nah, hari-hari ini kita perlu persiapkan diri. Waktunya untuk kita jangan balik ke pola yang lama lagi ya. Setelah Tuhan rombak lewat pandemi, ya kita harus berubah gitu. Thank you. Jadi Yul, akan ada tuayan yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Kalau gereja siap, ya kan? Nah, kalau kita merayakan hari Tuhan itu, wow, kita akan kayak gereja di hari Pentakosta itu kan, tuayannya siap kita tampung. Nah, gereja sekarang nggak siap, makanya Tuhan nggak kasih kita menuai. Ya, kalau dikasih ntar hilang jiwanya buat apa? Nah, Tuhan mau kasih kita jiwa kalau kita siap menuai. Siapkan lumbung-lumbungnya, ya, yang Pak Lukas pernah ingetin di hari pertama pembukaan kita. Nah, mulai sekarang ayo siap. Nah, nanti kan Juni, Mei kita ibadah seluruh jemaat kumpul. Nah, kita mulai semua praktekkan hari Tuhan ini. Ya, nah nanti Juni ya minggu yang kedua nanti kita akan mulai ya sudah ada SPK ya yang akan terus kita bawa jiwa, kompak-kompak bawa jiwa, muridkan mereka ya tiap minggu kita akan lihat baptisan. Wah, keren ini. Ya, jadi seru. Hari Minggu nggak cuma dengar khotbah ya, kita ngurusin jiwa, memuridkan orang di SPK ya. Kalau yang sedang tidak memuridkan ya itu pergi ke restoran, ajak ya makan-makan dengan jiwa-jiwa ya. Connect sama orang, doain orang sakit. Ya, kita lakukan itu. Nah, ini jadi hari Minggu itu penuh sukacita, bukan merenungkan salib itu ya hanya terharu menangis, tapi kita ya juga penuh sukacita kan merayakan kebangkitannya kan, kuasa kebangkitannya. Jadi seru kalau kita praktekkan ini ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Ada Kak Edi. Ya, Pak Edi, silakan. Selamat NSG ya Kak Edi. Oh ya, 1, 2, 3. Yes. Ya, saya mendengarkan, menyimak ya semua pengajarannya Kak Edi. Yang menjadi concern saya gini. Sekarang ini saya dalam proses jujur ya, dalam proses menyerahkan tampuk kepemimpinan di bisnis ya. Satu. Tapi masalahnya gini, ini yang jadi pergumulan saya juga sampai hari ini. Kita hari Minggu tuh tetap kerja karena dasarnya satu. Itu yang kerja kebanyakan Muslim ya. 99%, cuman 1% aja yang Kristen yang kerja. Muslim dan kita memberi upah itu harian. Ya, di samping ada bulanan, tapi hariannya justru besar gitu. Dengan harapan mereka kerja rajin. And so, kedua, ada beberapa juga pedagang ya, reseller, dropshipper tuh yang sangat bergantung sama kita, dan ada toko juga yang sangat bergantung sama kita. Ini saya sangat dilema ya. Saya sendiri udah nggak aktif sih hari Minggu ya. Bahkan cuman hari Senin aja saya hadir di kantor. Ya, di bisnis saya udah nggak aktif. Jadi memenuhi panggilan Tuhan, saya udah putuskan untuk menjadi RW 1, ya mengambil kehormatan itu untuk saya menjadi mercusuar lah
di klaster. Yang pertama. Nah, yang kedua, kita sama tim equiper ya, sama Sunan dan kawan-kawan di tim pengajaran itu lagi godok juga terus ya. Tapi saya memang sudah dedikasikan hidup saya ya buat supaya hari Minggu itu kita benar-benar bisa equipping banyak kompaknya. Banyak kompak. Nah, yang struggle ya itulah gimana ya, makanya saya lagi ikutin yang itu KBC ya. Lagi mau cari cara jalan gimana kita tetap bisa jadi berkat buat orang. Bukan soal uang yang saya cari. Kayak lagi. Saya udah nggak cari uang kayak ya, mohon maaf ya. Karena udah jelas hari-hari ini saya melihat bahwa berkat itu sendiri datang mengikuti kita gitu loh. Ya itulah struggle-nya ya. Minggu itu kalau saya ambil keputusan tutup berarti banyak orang yang juga sekarang lagi struggle gitu. Kedua, pertokoan memang tidak mengizinkan untuk tutup hari Minggu. Kalau saya sendiri kan udah nggak di toko. Itu sih. Nah itu aku pengen minta pertimbangan supaya aku ambil keputusannya secara bijak ya. Iya. Jadi tentu kalau menurut saya jangan ditutup ya, karena itu memang mau nggak mau harus jalan kan. Jadi toko, restoran, UGD tadi itu ya, itu mau nggak mau mesti jalan. Nah, kalau mesti jalan ya ada orang yang harus bertugas kan di situ kan. Nah, tinggal kita atur. Kalau itu memang orang yang belum percaya, ya nggak masalah kan. Nah, tapi kalau orang percaya, kita ajarin dia untuk punya prioritas juga. Ya, jadi prioritasnya mesti diatur. Dia ada waktu di mana dia bisa beribadah, ya kan? Nah, puji Tuhannya sekarang kita ada apa? Ada online. Nah, makanya kita manfaatin online ini kan. Nah, jadi dia kumpul dengan kompaknya. Nah, kalau 2-3 orang kan gampang, Ruth. Bisa diatur ya kan, 2-3 orang sama-sama ambil satu waktu ya. Mereka masuk ke online atau Zoom yang sudah direkam itu, YouTube Live misalnya, ya mereka ikut ibadah itu. Jadi dia bisa ikutan dalam suasana korporat kita kan, ikutan. Nah nanti dia diskusinya di kompaknya, ya tadi dapat apa, kita praktekin apa. Nah mereka juga bisa kalau waktunya udah selesai bertugas. Nah, waktu sisa itu mereka pasti ada waktu untuk mereka bisa ajak jiwa-jiwa, ya makan, mereka berfellowship, masih bisa diatur menurut saya, Pak Rudi. Nah, yang tidak boleh, yang harus kita hindari adalah kita memang motifnya mau cari uang hari Minggu, sehingga akhirnya kita nggak punya waktu beribadah. Nah, itu menurut saya itu salah. Kalau motifnya seperti itu. Ini kan motifnya baik. Supaya semua sistem mesti jalan kan. Apotik misalnya. Atau apa kan. Rumah sakit. Nggak bisa tutup hari Minggu kan. Nah. Masa kita orang Kristen nggak berperan dalam sistem yang ada ini. Kita pasti ikutan berperan. Tapi bisa diatur. Nah jadi merayakan hari Tuhan itu nggak seperti Sabat ya, apa yang sifatnya hukum Taurat. Ya, kalau kamu nggak lakukan ini, kamu berdosa, nggak begitu. Ya, ini masalah prioritas. Ya, gimana kita ngatur, kita bisa nggak memperingati hari Tuhan hari itu. Dan kita bisa sambil bekerja, hati kita memperingati hari Tuhan. Ya, dan ada waktu kita ambil. Ya, untuk apa? Untuk kita masih bisa bersekutu, kita masih bisa sharing firman, kita masih bisa ya sama-sama berfellowship. Ya, jadi itu sih masukan saya. Ya berarti standing opinion saya tuh yang Kristen kita kasih kebebasan untuk libur aja. Yes. Supaya mereka atau juga kalau nggak bisa dihindari Ruth, dikasih waktu misalnya 2 jam kamu ibadah, ya kan? Nah, kalau ibadah udah pasti dikasih kayak setiap hari itu mereka harus, bahkan saya haruskan mereka ibadah sih.
Nah, bagus dong itu. Ya, cuman nanti ke depannya mungkin saya kasih pilihan kalau kalian mau libur ya libur. Gitu. Iya, betul. Betul. Ya, thank you, Bos. Ya, betul. Salam buat Mantap. teman. Oke, ada lagi teman-teman yang mau mungkin meneguhkan atau mau bertanya, silakan. Kalau masih ada, saya serahkan Yul. Iya. Cifungling udah buka mic nih. Mau meneguhkan atau bertanya Cifungling? Atau Bapak Ibu yang lain silakan. Sepertinya sudah mantap ini. mantap, Kak. Tinggal praktek. Iya, tinggal praktek. Oke, apakah masih ada saudara, Bapak Ibu? Oke. Ya, saya serahkan kembali ke Yul. Ya. Kalau tidak ada lagi. Mungkin sudah jelas ya. Terakhir dari KID, apakah ada tambahan statement atau kesimpulan lain terkait ya, ibadah saya di hari Minggu? Saya pikir udah cukup ya, udah jelas. Mari kita tinggal praktekkan aja. Ya. Tinggal praktek ya, Kak. Baik. Tapi yang penting artinya tadi seperti yang baru ditanyakan, sekalipun dalam kondisi di tempat kerja, kita bisa tetap ya merayakan dan memperingati hari Tuhan ya. Betul. Dengan kompak ya secara online. Yang terpenting kita udah mengerti agendanya itu ngapain aja gitu ya, Kak ya. Iya, betul. Tapi balik lagi bukan juga cuman sekedar nonton ibadah di YouTube ya. Tetapi betul. ada poin-poin yang tadi yang kita praktekkan. Baik, terima kasih Kak Edi. Terakhir saya mau pesan ya, sebagai pemimpin di Mesbah Doa pagi ini, siap-siap ya untuk jadi equiper. Yuyul, Willy. Di hari Minggu kita mesti siapkan waktu, karena Abalof sedang ingin melakukan hal-hal yang besar ya. Amin. Itu pesan saya sih buat teman-teman. Thank you. Siap. Oke, baru di... Terima kasih Kak Edi, selamat melayani Tuhan. Terima kasih Kak Edi. Ya, terima kasih. Terima kasih.